Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, kelanjutan manga One Piece chapter 1134 sudah dikonfirmasi akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon, ada beberapa kejutan yang telah udah selesai persiapkan di chapter kali ini, dan salah satunya adalah kemunculan sosok misterius di Elbaf yang sangat mirip seperti sang kaisar lautan Akagami no Seng. Bahkan yang lebih gilanya lagi, kita bisa melihat sebuah lingkaran sihir yang mirip seperti yang pernah digunakan oleh para Gorosei untuk melakukan teleportasi. Nah, One Piece chapter 1134 kali ini mendapatkan judul Perpustakaan Burung Hantu. Sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada nama dari perpustakaan Elbaf. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah color sprite. Namun sayangnya, Redon belum memberitahu color sprite seperti apa yang ada di chapter kali ini. Setelah itu masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kembali pertemuan Nico Robin dan Jaguar di Soul. Yap, setelah momen pertemuan yang mengharukan di antara mereka berdua, Luffy kemudian datang menemui Soul dan berterima kasih karena telah menyelamatkan dan memotivasi Robin. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan Vegapunk Lilith yang tampak membawa barang-barangnya. Nah, rupanya dia memiliki kloningan Dr. Vegapunk atau Stella yang asli. Jelas hal ini pun membuat kelompok bajak laut topi jerami sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Lilith telah memunculkan kloningan Dr. Vegapunk. Menurut Lilith, dia memiliki rencana yang akan dia lakukan di Pulau Elbaf. Namun sayangnya, kita belum dijelaskan secara detail rencana apa yang akan dilakukan oleh Lilith. Nah, setelah itu kita pun diperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang mengunjungi perpustakaan Elbaf. Tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan bentuk dari perpustakaan Elbaf bersamaan dengan Jaguar di Soul yang menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami bahwa perpustakaan ini bernama Perpustakaan Burung Hantu. Menariknya ketika kelompok bajak laut topi jerami memasuki perpustakaan burung hantu, kita bisa melihat buku-buku dengan ukuran yang sangat besar. Bukan hanya itu saja, literasi Ohara yang berhasil diselamatkan pun kini telah disalin ke ukuran buku yang lebih besar. Yap, hal ini bertujuan agar para raksasa lebih mudah untuk membaca buku-buku tersebut. Setelah itu cerita kemudian berlanjut dan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana Pangeran Loki berada. Nah, setelah urusannya dengan Luffy selesai, kali ini kita diperlihatkan Pangeran Loki yang tampak berbicara dengan seseorang yang bernama Mosa. Belum diketahui pasti siapakah Mosa ini, apakah dia karakter baru atau karakter yang sebelumnya pernah dimunculkan oleh Oda Sensei. Namun yang jelas, pembicaraan mereka berdua ada kaitannya dengan kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Setelah itu, di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke dunia surga atau puncak tertinggi dari pohon Yggdrasil, tempat para raja dan petinggi negeri Elbaf berada. Yap, lebih tepatnya di dalam kastil kerajaan, tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir. Nah, menariknya, lingkaran sihir ini sangat mirip seperti lingkaran sihir yang pernah digunakan oleh para Gorosei untuk melakukan teleportasi. Dua orang kemudian keluar dari lingkaran tersebut, dan yang lebih gilanya lagi, salah satu dari kedua orang itu diperlihatkan sangat mirip seperti Seng yang pernah dimunculkan pada chapter 907 ketika dia menemui para Gorosei di Tanah Suci Merijoa. Nah, jelas hal ini pun menimbulkan banyak sekali pertanyaan di kalangan para fan One Piece. Apakah artinya Akagami no Seng benar-benar memiliki kembaran yang berpihak kepada pemerintah dunia? Atau orang tersebut memanglah Seng yang asli? Well, menarik memang, karena apabila kita analisa lagi, jika benar sosok tersebut adalah kembaran Seng, artinya ketika kelompok bajak laut Goldie Roger menemukan Seng pada kotak harta karun setelah insiden God Valley,
Berarti kembaran Seng ini ada ketika insiden yang terjadi di God Valley. Ya, kita asumsikan saja jika kembaran Seng ini berhasil selamat dan besar di Tanah Suci Merijoa yang merupakan tempat tinggal para Tenryubito. Sehingga jika kita kembali bertanya apakah kembaran Seng ini berpihak kepada pemerintah dunia, maka sudah dapat dipastikan kembaran Seng ini memang berpihak kepada pemerintah dunia. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, keluarga Figerland memang dikenal sebagai keluarga yang cukup dipandang oleh keluarga Tenryubito yang lainnya karena keahlian dan perannya yang sangat penting di pemerintah dunia. Itu sebabnya tidak menutup kemungkinan kembaran Seng ini ada hubungannya dengan sosok siluet saat pertama kalinya Kesatria Suci diperkenalkan. Nah, maka dari itu ketika Garling Figerland mendapatkan promosi untuk menggantikan posisi dari Gorosei Saturnus, kembaran Seng inilah yang saat ini memegang peran penting sebagai pemimpin Kesatria Suci. Namun dari semua hal tersebut, di sisi lain, tak sedikit dari para fan One Piece yang juga curiga jika sosok tersebut memanglah Seng. Karena apabila kita analisa lagi, jika benar Seng bisa menggunakan kemampuan lingkaran sihir untuk berpindah tempat dengan cepat, maka rasanya sangat masuk akal dan bisa menjadi sebuah jawaban kenapa ketika itu Seng bisa tiba-tiba datang ke pertempuran Marineford lebih cepat. Bahkan ketika itu, kelompok bajak laut rambut merah dikatakan sedang berada di dunia baru untuk menghentikan Kaido. Ya, sesuatu hal yang mustahil jika dilakukan menggunakan perjalanan normal dari tempat mereka berada sebelumnya, yaitu New World. Selain itu, Pulau Elbaf yang dikatakan sebagai wilayah teritorial dari Sang Kaisar Lautan Akagami no Seng pun seolah menjelaskan jika sosok tersebut memanglah Seng yang asli. Nah, ada dugaan kuat jika Seng memiliki peran politik di Pulau Elbaf. Apalagi ketika Pangeran Loki menjelaskan bahwa dirinya sangat membenci Seng, yang notabene sangat dihormati di Pulau Elbaf, seolah sangat bertolak belakang dengan Pangeran Loki. Ya, meskipun kita belum dijelaskan secara detail sebenarnya apa yang menjadi pemicu konflik di antara mereka berdua, tetapi yang jelas, apabila kita perhatikan lagi dari gelagat Pangeran Loki, bisa jadi Seng lah yang menjadi dalang utama kekalahan Pangeran Loki yang menyebabkan Pangeran Loki harus dipenjara dan diikat dengan rantai batu laut. Jadi, Mimin sendiri masih belum bisa menyimpulkan apakah sosok yang muncul di chapter 1134 kali ini adalah kembaran Seng atau dia memanglah Seng yang asli. Karena banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi di dunia One Piece. Apalagi Oda Sensei ini selalu memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga kepada para fan One Piece. Maka dari itu, satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perebutan harta karun One Piece sudah semakin mengkerucut dan cepat atau lambat para Yonko pun akan segera bertemu untuk memperebutkan gelar Raja Bajak Laut dan harta karun One Piece. Sehingga jika sosok misterius yang muncul di Kastil Elbaf memang kemungkinan besar adalah Seng, rasanya ada sesuatu hal yang direncanakan oleh Seng di Pulau Elbaf yang berkaitan dengan kehadiran kelompok bajak laut topi jerami dan perebutan harta karun One Piece. Karena seperti yang kita tahu ya bosku, Seng ini mulai tertarik dengan harta karun One Piece. Sehingga apapun cara yang mereka lakukan untuk memperebutkan harta karun One Piece adalah hak mereka. Karena dalam sebuah pertempuran, tidak ada yang namanya curang, dan pengkhianatan dalam cerita One Piece bukanlah sesuatu hal yang baru. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1134. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.